107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim Indonesia. Sahabat, informasi lalu lintas terlebih dahulu untuk Anda. Kami ambil dari akun Twitter di Sub Surabaya Sahabat. Lalu lintas di Simpang Raya Darmo sampai Polisi Istimewa, kemudian Raya Darmo terpantau ramai lancar sahabat. Kemudian di Simpang Nginden, Panjang Jiwo arah Nginden terpantau juga ramai lancar. Namun walaupun ramai lancar sahabat, Anda harus tetap selalu berhati-hati, patuhi lampu lalu lintas yang ada. Baik, sampai kita kembali di program SAS HRD, tempat konsultasi masalah kerja Anda. Tema kita sahabat, eksekusi efektif dalam pekerjaan. Kita masih bersama Ibu Tuti, beliau adalah psikolog dari S8 CMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center dari Dr. Andes C. Tansil and Associate. Anda yang bertanya, silahkan di 8297299 atau SMS di 0812 3006 345. Baik, Bu Tuti, kita lanjutkan kembali. Oke. Terkait daripada tipe kepemimpinan level 5, yaitu kemampuan untuk eksekusi yang efektif ya. Iya. Jadi untuk sebelum ke sana, ini saya mau membayangkan dari para pendengar itu falsafah gitu ya, mengenai landak gitu ya, hedgehog gitu ya, hedgehog konsep gitu ya. Jadi falsafah mengenai landak. Kalau kita melihat landak ini adalah memiliki pola pikir hidup yang sederhana gitu ya. Jika dia menginginkan sesuatu gitu ya, maka hal itu akan dikejarnya sampai dapat. Nah, landak itu seperti itu. Iya. Ketika dia mau meraih impiannya, ada yang mengganggunya. Kalau dia jalan gitu ya menuju suatu tempat, kemudian ada yang mengganggu, apa yang dilakukan? Landak itu akan memekarkan duri-durinya, mekrok gitu ya, sampai duri-durinya membuat orang itu mikir-mikir kalau mau mendekat ke dia, gitu. Sehingga pengganggunya pergi, lalu dia meneruskan perjalanannya kembali. Jadi gitu. Dia tidak pernah punya pikiran menyerang orang yang sudah mengganggunya itu. Jadi dia nggak peduli, sudah diganggu saya bertahan, saya tidak mau menyerang mereka. Kemudian saya akan jalan lagi meneruskan apa yang tadi mau saya rencanakan, saya kejar. Nah, itu falsafah landak. Oleh karena ini terkait dengan disiplin gitu ya. Disiplin ketika kita mau melakukan sebuah eksekusi. Gitu. Jadi di dalam eksekusi itu sendiri itu ada kalau kita akan bisa efektif melakukan eksekusi, ada 4 tahapan yang kita harus penuhi. Pertama, kalau kita memiliki beberapa rencana, beberapa tujuan, beberapa keinginan, ya jangan secara bersamaan atau jangan seluruhnya itu menjadi fokus perhatian kita, gitu ya. Pilihlah mana yang betul-betul ingin kita lakukan dan ingin kita hasilnya itu benar-benar baik. Gitu. Misalkan kita punya 10 gitu ya. Kalau paradigma lama itu 10, ya 10-10-nya itu harus dipenuhi gitu. Ini kan amanah dari bos gitu ya. 10-10-nya harus saya lakukan. Nah, ini paradigma yang baru itu tidak demikian. Carilah itu yang benar-benar bagi kita itu ingin kita raih. 2 atau 3 saja yang ingin kita raih. Supaya apa? Kita bisa fokus gitu. Yang lain-lainnya nanti bisa dilakukan gitu. Jangan sampai kita ingin melakukan sesuatu tapi hasilnya cuma standar. Jadi hindari pokoknya menjalankan kewajiban kemudian hasilnya cuma standar aja gitu. Karena nanti kalau itu dilakukan itu dalam perjalanan kita merealisasikan tidak menarik hati kita. Nah, kalau sudah tidak menarik, effort untuk usaha untuk mencapai itu juga kecil gitu. Ya sambil merem aja itu bisa dilakukan gitu akhirnya. Jadi kita bisa belajar dari landak ya Bu ya. Bisa belajar dari landak. Landak itu sederhana ya. Saat punya satu tujuan tapi dikejar benar. Betul. Iya. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu mana yang ingin kita pilih nih, kita ingat-ingat landak gitu ya. Fokus, gitu ya, pilih, fokus dan tetap dilakukan, gitu. Jadi syarat untuk melakukan eksekusi, gitu ya, menjadi eksekutor yang baik. Pertama harus bisa memilih tujuan. Nah, kalau kita tidak punya tujuan, nah ya sudah, itu syarat pertama gugur gitu.
Berarti kita tidak akan bisa eksekusi. Apa yang dieksekusikan kita sendiri tidak jelas apa yang mau kita capai. Pertama adalah jelas dulu apa yang ingin kita capai. Nah, dengan jelas itu dengan cara memilih satu rencana saja. Satu rencana. Yang paling prioritas. Iya, kadang-kadang kan kita gitu. Saya kepingin ini, saya kepingin kurus, saya kepingin makan, macam-macam saling bertentangan. Tujuannya apalagi kalau sudah saling bertentangan, ini adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Jadi ada 10 tujuan, masing-masing itu butuh sesuatu yang ini kalau dilakukan bisa mematikan yang lain. Nah, itu kita kadang-kadang nggak sadar bahwa tujuan-tujuan kita saling bertentangan dan itu tidak mungkin direalisasikan karena core-nya itu sendiri yang tidak mungkin. Baik Bu, kemudian sekarang coba kita bawa ke sebuah perusahaan ini Bu. Misalnya nih di perusahaan ini ya, ini ditekankan bahwa karyawannya ini bisa apapun begitu Bu. Orang yang general begitu loh. Ya harus bisa begitu loh, pekerjaan apapun harus bisa begitu. Apakah hal ini budaya-budaya karyawan di perusahaannya seperti ini juga bisa membuat satu rencana itu atau satu program perusahaan tidak berjalan dengan baik? Kalau orang itu sudah punya highly capacity seperti tadi ya, level kepemimpinan 1, dia bisa melakukan yang terbaik juga. Tetapi kalau orang itu ini belum bisa, tetapi dia sudah dipaksakan harus menguasai banyak hal, pasti hasilnya tidak maksimal, gitu. Jadi dia harus punya high capacity dulu, baru bisa diminta untuk general. Kalau tidak, dia harus mulai dari spesialis. Gitu ya, spesialis. Harus spesialis karena apa? Orang spesialis itu dia itu benar-benar melakukan itu dengan segala cara karena satu dan fokus, gitu kan. Nah itu pasti hasilnya baik. Kalau ini sudah satu fokus dan baik, besok tahun depan gitu pindah lagi, dia juga gitu lagi fokus dan baik. Perjalanan pengalaman dia melakukan terbaik itu membuat dia akhirnya dengan sendirinya bisa melakukan general. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat di satu perusahaan ini kan macam-macam Bu ya budaya. Ada yang memang dituntut general gitu ya. Ada yang benar-benar semua harus bisa dong. Ini perusahaan kita lagi berkembang nih. Semua harus bisa. Bisa melakukan HRD, bisa melakukan ini itu kayak gitu Bu ya. Tapi ada kalanya perusahaan itu memang karyawannya diajarin untuk spesialisasi. Itu yang lebih baik Bu ya. Jadi gini, kalau spesialisasi itu output yang kita mau capai itu adalah hasil terbaik dari satu skop pekerjaan itu. Itu pasti dia akan dispesialisasikan. Seperti orang legal di perusahaan, dia kan memang dispesialiskan untuk membuat gitu ya, membuat peraturan-peraturan yang itu nanti menguntungkan perusahaan, mengamankan risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan. Kalau itu dilakukan oleh orang yang spesialis, hasilnya baik, bagus. Karena setiap hari dia bisa browsing peraturan, dia membandingkan aturan satu dengan lain, itu ada waktu. Bayangkan kalau sekarang dia ngerangkep HRD juga ngerangkep ini bisa. Karena dia juga ada fasilitas ini ya, browsing dan macam-macam untuk memperkaya ilmunya. Tapi kan tidak sempat gitu loh mengimplementasikan, kemudian nanti memperbaiki jika nggak maksimal gitu. Itu waktu untuk kesana itu nggak bagus gitu ya. Baik, jadi kemampuan eksekusi ini lebih condong kepada orang-orang yang spesialisasi begitu ya? Sebenarnya tidak juga sih Mas. Tetapi dengan terlebih dulu dia spesialisasi atau fokus, keputusan pada saat dia nanti membuat suatu action plan, ukuran-ukurannya akan dilakukan, itu lebih baik lagi, lebih akurat gitu ya. Kalaupun dia bukan seorang spesialis, dia harus belajar banyak pada orang yang expert. Nah, kalau kita bukan spesialis dan kita dituntut untuk menjadi eksekutor, lakukan seperti expert panel. Sering lakukan expert panel. Seperti gitu. apa itu Bu? Jadi kita mengumpulkan para expert nih gitu. Biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan besar itu Mas, mengumpulkan konsultan. Para ahli ya. Panggil beauty kontes gitu. Macam apapun, mereka ini belajar dari sebenarnya apa sih? Kalau saya menghadapi permasalahan gini, solusi apa yang ditawarkan oleh konsultan itu? Mereka ini mengambil ilmunya gitu ya. Dari... Itu sama persisnya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ya. Iya betul. Gitu. Kalau nggak paham apa gitu diundang aja serahkan ahlinya. Pinter itu ya. Ya gitu, kalau memang kita tidak bukan seorang spesialis kan, kita tidak bisa memilih ya di posisi di perusahaan. Kita berangkatnya bukan spesialis nih, kita berangkatnya generalis, ya sudah. Berarti tetap harus ada roh dari spesialis yang kita harus miliki. Rohnya itu bukan berarti diri kita sendiri. Bisa itu tadi expert panel gitu ya, ngumpulkan tim-tim expert yang ada di perusahaan kita yang ahli di situ, enggak apa-apa. Lakukan brainstorming gitu ya. Kita kumpul sama-sama mencari
mengeksplorasi solusi apa. Nah, itu adalah pendapat itu sama dengan pendapat kita. Iya, baik, jadi gitu. Bu, apakah ini juga menjadi penyebab eksekusi itu tidak berjalan ketika pemimpin ini misalnya ngasih tugas ke satu tim begitu ya. Nah, satu tugas belum selesai, si pemimpin ini minta lagi yang lain gitu ya. Nah, itu tadi itu berarti Akhirnya pemimpinnya sendiri itu belum memilih, belum fokus pada rencana apa ini yang mau saya lakukan eksekusi ini. Karena ini pemimpinnya otak kanan sekali, Bu. Jadi banyak sekali ide begitu. Itulah nanti kelihatannya seperti NATO itu ya. Kayaknya rencananya banyak tetapi tidak ada yang kelihatan gitu loh. Dilakukan semua sedikit-sedikit tetapi pada akhirnya tidak mantap gitu. Ketika menghadapi pemimpin seperti itu, Bu, apa yang kita lakukan? Apakah kita menolak sebentar, Pak? Ini kita belum selesai. Nanti dulu rencana Anda itu. Bagaimana? Sebaiknya kalau kita mendapatkan tugas demikian, kita ini jadilah contributing. Jadi contributing tadi itu yang level 2 itu beri pemahaman tentang risk manajemennya. Ya. Jadi kita ini paling tidak sebagai kontributor itu risk management dari apa yang tidak dilakukan. Dan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin itu kita berikan masukan kepada mereka. Selling your idea. Kontributor itu harus punya kemampuan selling your idea. Meyakinkan atasan bahwa kalau kamu berubah-ubah, Pak. Nah, itu ya. Ini kalau seandainya dengan bahasa sebaliknya ini kalau bos begitu kan enggak mau soalnya. Bahasa sebaliknya, kalau kita fokus pada yang ini, nanti kita bisa mencapai hasil ini loh. Saya punya langkah-langkah seperti ini. Mau nggak Anda, atasan Anda mau nggak gitu kan ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau kita menghadapi pemimpin yang otak kanan terus kita wis terserah lah. Kita namanya frustasi, itu sama-sama nanti mencapai hasil akhir yang frustasi. Iya. Jadi gitu, Bu ya. Pertama adalah memilih satu rencana dulu aja. Kerja sampai selesai, fokus ya di sana. Baik, betul. Nanti yang kedua apa? Kita lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Sampai kita akan jeda dulu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita, bertanya terkait tema yang kita bahas ataupun terkait masalah pekerjaan Anda. Silakan konsultasikan di sini di line telepon 8297299 atau di SMS 0812 3006 345. Sasa RD akan kembali setelah yang berikut ini.